Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Soul Family yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang pagi hari ini kita bertemu kembali dalam renungan pagi Happy Soul Family. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan masih beri kami kesempatan untuk kami bisa bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, untuk kami bisa beraktivitas pagi hari ini, dan kami boleh mendengarkan sedikit kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi pedoman kami sehari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian, sampai minggu kemarin Bapak Gembala kita masih membawakan tema tentang kasih eros, saudara. Saya membawa satu renungan yang berjudul Cinta yang Sesungguhnya. Saya mau kita baca dulu dari 1 Yohanes 4 ayat 7. Di dalam perikop ini judulnya adalah Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, karena Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Dan ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam roh-Nya. Kita lompat lagi saudara. Di dalam ayat ke-16, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya bahwa pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Bukan kita yang mengasihi Allah dulu, tapi Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Kita itu mampu mengasihi. Sebenarnya saudara, ketika sebagai sepasang suami istri, mengasihi adalah awal. Jatuh cinta adalah awal ketika kita mengasihi pasangan kita. Tetapi dengan berjalannya waktu seperti Bapak Gembala bilang, apakah kasih itu masih ada dalam kehidupan rumah tangga kita? Semuanya itu harus didasarkan kepada kasih Allah, yaitu kasih agape. Percayalah kalau kita saat ini boleh ada dalam kehidupan rumah tangga yang berbahagia, yang baik-baik saja, itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Cinta itu, kasih itu seperti udara. Manusia tidak bisa hidup tanpa kasih. Tanpa cinta, tanpa canda dan tawa, itu kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan kita dipertemukan dengan orang-orang yang membuat kita itu berbahagia, atau membuat kita itu kecewa, atau membuat kita itu sedih, atau membuat kita itu bahagia. Itu adalah seni kehidupan. Tetapi bagaimana cara kita menempatkan diri kita di dunia ini? Yaitu bahwa kita menunjukkan kasih kita kepada sesama kita. Itu dengan cara seperti itu saudara, kita menunjukkan kalau Allah ada dalam diri kita, bahwa Tuhan Yesus ada dalam diri kita.
Kita membagikan kasih kita bukan bagi-bagi gimana ya saudara, bukan memberikan uang atau memberikan gimana, tapi dengan kita memberikan kasih kita. Setiap ketemu orang, kita tersenyum, kita menyapa dengan baik, kita menyapa dengan penuh kasih. Itu sudah menunjukkan kalau kita itu orang Kristen yang punya kasih Allah dalam kehidupan kita. Terlebih kita yang kehidupan sehari-hari kita bersekolah, kita kuliah, kita bekerja, kita berusaha, semua ketemu sama orang. Bagaimana caranya agar orang itu bisa welcome dengan kita? Yaitu kita terlebih dahulu menunjukkan kasih kita yang ada dalam diri kita kepada sesama kita. Di ayat 19, 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihat, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Amin Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mengasihi saudara kita, berarti kita juga pasti mengasihi Allah. Kita gak mungkin bilang kita mengasihi Allah yang tidak terlihat, tapi kita mengasihi saudara kita, gak mungkin. Jadi kita harus mengasihi, kita mengatakan Allah, kita mengasihi Allah yang tidak terlihat. Dan kita juga mengasihi saudara kita yang kelihatan di depan kita. Dengan perbuatan, dengan sikap kita, dengan tingkah laku kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah saat ini Tuhan, kasih yang ada dalam hidup kami, yang Engkau telah berikan kepada kami, biarlah itu boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari, aktivitas kami sehari-hari. Ketika kamu bertemu dengan orang-orang di sekitar kami percaya Tuhan, Engkau adalah kasih dalam kehidupan kami. Biarlah sepanjang hari ini Tuhan, aktivitas kami apapun yang kami kerjakan hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang kudus dan kami percaya Engkau yang menyertai kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, selamat mempraktekkan kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Shalom.